Salam saudara-saudara. Bahar Smith menelan iblis. Jadi iblis saja dia makan. Dia menghina Purwakarta sebagai kabupaten penuh kemusyrikan, kata Bahar Smith. Pinternya netizen sekarang ini bisa memviralkan penjual teh sehingga Gus Miftah mengundurkan diri jadi utusan khusus presiden. Nah sekarang ini saudara-saudara, apa akibat dari Dedi yang sekarang dihina, yang dulu dihina oleh Bahar Smith, sekarang jadi gubernur Jawa Barat. Malah dihina, diejek balik. Iblis saya makan kok. Ini lagi. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta, Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan. Wow, Kang Dedi begitu bahagianya terpilih menjadi gubernur Jawa Barat. Apakah Jawa Barat akan menjadi kota kemusyrikan seperti yang disampaikan Habib Bahar? Nah, bagaimana menurut kalian? Coba komen. Inilah kebohongan dari Bahar Smith. Kena loh. Saya senang kalau Yaman ini hancur. Karena dia bertahan untuk mempermalukan dirinya, tidak mau tes DNA, ajaran-ajaran palsunya berkembang terus. Bahkan mengajarkan bagaimana murid-muridnya menghormati turunan Nabi dengan mencium kaki, bolak-balik tangan itu dicium. Jadi kalau cium tangan itu harus bolak-balik. 1, 2. Cium dengkul dan kaki. Inilah penyembahan manusia yang diajarkan oleh mereka ini. Padahal Kanjeng Nabi pernah ngomong begini, kalau boleh manusia itu sujud pada manusia, aku menyuruh istri sujud kepada suaminya. Betapa tingginya martabat kehormatan suami bagi seorang istri. Tetapi apa yang kita lihat dari yang dilakukan oleh si turunan Yaman ini, video tentang dia menyuruh untuk cium kaki muridnya itu beredar luas di masyarakat. Betapa rendahnya bangsa Indonesia yang benar-benar tidak memiliki kemampuan melawan ajaran karena sebuah agama. Nah itu saudara, terlampau banyak apa yang kita saksikan, betapa bodohnya ajaran para Habib ini. Inilah pertanyaan terbodoh sepanjang tahun, di tengah ramainya polemik nasab Ba Alawi. Kalau Ba Alawi atau Habib bukan cucu Nabi, rugi Anda apa? Anggap nasabnya Habib itu salah, rugi Anda apa? Saya mau tanya, rugi Anda apa? Pertanyaan goblok. Anggaplah Habib itu tidak tersambung nasabnya dengan Kanjeng. Rugi apa Anda? Anda rugi apa? Apa Anda rugi? Ya rugilah, ketipu kalian yang untung terus dengan menipu. Rugi ditipu. Dan betapa banyak para muhibbin. Muhibbin itu adalah orang-orang kelompok muhibbin, kelompok yang mengatakan dirinya pengikut pencinta Habib, muhibbin namanya.
para pecinta Habib tadi, yang turunan Yaman, mengaku turunan Nabi. Sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan leluasa, tidak bisa bekerja dengan baik, hanya jadi tukang parkir, hanya jadi tukang hura-hura, hore-hore, pesorak yang menggembirakan acara para Habib ini. Misalnya Habib Rizik kemana gitu. Nah, itu Muhyiddin. Bahkan berapa orang yang mati di KM 50 itu? 6 orang. Karena membela Rizik. Udah dibilang jangan dibela, dibela. Ya didor. Ngek. Mati. Jadi jangan diulang-ulangin lagi. Ada korban ngaku Muhyiddin. Itu jelas sekali kok ajarannya ngaco seperti itu. Orang mau menegakkan hukum syariat Islam tetapi ngelanggarnya sendiri. Persis dengan Kanjeng abad ke-7 itu. Segala larangan di Ten Commandments 10 perintah dilanggar langsung oleh Kanjeng itu. Apa yang bisa dielakkan? Rizik mau menegakkan hukum syariat Islam. Nah, di dalam syariat Islam itu orang yang melakukan perzinahan itu harus, laki perempuannya kalau pernah kawin itu harus dilempar sampai ngek, dilempar pakai batu itu sampai ngek. Kenapa? Karena sudah sama-sama merasakan apem, saling menikmati apem dan dengan sosis. Mestinya hukumannya itu ngek. Tetapi memang tanpa malu mereka ini, turunan ini, sama dengan Kanjeng abad ke-7 itu. 10 perintah Taurat itu sudah dilanggar semuanya oleh nabi mereka yang muncul abad ke-7 itu. Perintah apa? Nikahin menantu. Jangan menarik hatimu senang dengan istri saudaramu. Lah ini menantu loh, menantu. Yang di dalam hukum jahiliyah saja, menantu dari anak angkat haram keras menikahinya. Dia ambil Zainab binti Jahsy, diubah jadi menantu. Ini melanggar undang-undang Ten Commandments. Jangan mengambil patung apapun menyerupai Allahmu. Batu hitam di pojok bangunan segi 4 hitam itu dijadikan berhala seluruh dunia. Mau apa? Hormati hari Sabat. Dia hari Jumat. Kan munafik. Munafik. Inilah kelebihan dari ajaran Kanjeng itu, saudara. Makanya si
Bahar Smith ini, Rizik, biar hancur. Nggak boleh di masa yang akan datang mengakui mereka sebagai turunan Kanjeng, karena ternyata dari seluruh tes DNA dari turunan-turunan ini merujuk kepada putus, rungkat nasab. Putus semuanya. Tidak pantas untuk diangkat, disebut, dihormati sebagai turunan Kanjeng. Apalagi ajaran-ajarannya itu sangat memalukan. Nggak pantas, saudara-saudara. Nasab mereka ini tidak bisa diikuti. Maka kritikan-kritikan saya tentang Ba'lawi sudah cukup mungkin mempermalukan mereka, karena selalu saya ceritakan siang malam, pagi sore, makan nasi. Pagi-pagi makan surabi, siangnya makan nasi. Ngaku cucu Nabi, ngaku zuriyahnya Nabi, tapi kenyataannya imitasi. Naik dokar ke pasar raya cuma untuk beli panci. Koar-koar DNA, berani tes DNA, giliran ditantangin. Ternyata benci. Bancei. Polemik nasab ini muncul karena banyak hal. Apalagi di dalam Alkitab, saudara. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, juru selamat umat manusia, terutama mereka yang percaya. Nggak boleh lagi ada dongeng-dongeng kayak begitu. Itu di Kristen. Lah ini di agama itu semuanya dongeng. Gimana Anda mau bisa percaya? Matius 15 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Markus 7 ayat 9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Para Habib Yaman takut tes DNA daripada takut kepada Allah. Mereka maksiat terus-menerus, tipu abadi, dan enaknya disanjung. Yang diadu domba adalah karena selalu menghina dengan nasab. Apa yang bisa diteladani? Tidak bisa diteladani. Baik nenek moyangnya di abad ke-7 itu maupun sekarang. Pertama, karena mereka selalu merendahkan ulama Nusantara. Disadari atau tidak, yang direndahkan dan diadu domba adalah keutuhan para alim ulama. Sampai ada larangan menikahkan wanita Ba'lawi ataupun syarifah dengan orang pribumi. Bahkan tidak boleh menikahkan anak syarifah dengan pria Arab yang bukan Habib. Sampai ada kata kembalikan keperawanan syarifah, putri mereka yang adalah syarif. Tapi saudara-saudara, malunya luar biasa. Karena apa? Kiai Imad Banten menulis dan melakukan penelitian yang rumit
dan penelitian yang luar biasa. Dan itulah penelitian di akhir zaman ini mempermalukan nenek moyang mereka. Yang kedua, kebanggaan nasab sebagai alat utama untuk mendoktrin umat dengan mustadrajaihim bisolahil aba, menyombongkan diri dengan keturunan nenek moyang, wa ta'nu bil ansab, dan mengutuk keturunan yang lain. Berkatalah Habib Rizik, Nabi itu nenek moyang lu apa nenek moyang gua? Kan gua lebih tahu. Mengalir dalam tubuh saya ini adalah darah suci nenek moyang kami. Tes DNA. Benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan 1 Timotius 1. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, itu ayat 3. Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Ini nasihat. Mereka sekarang nanya, siapa ayahnya Paulus? Kayaknya penting aja bahwa Paulus itu harus ditarik sampai ke bangsa Ibrani sampai ke Abraham. Iya. Kalau ditulis habis dong buku nih Zuma itu. Siapa ayahnya Paulus katanya. Lah sekarang saya tanya, siapa ayahnya Barnabas? Siapa ayahnya Yohanes Pembaptis? Siapa ayahnya? Siapa ayahnya Yahya? Enggak putus-putus, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang ikhlas. Ayat 6-nya ini. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu ayat 8 baik kalau tepat digunakan. Ayat 9 yang dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan bagi orang pendosa, bagi orang duniawi yang tak beragama, bagi pembunuh ayah dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Itu hukum Taurat. Orang yang sudah benar hidupnya nggak perlu lagi hukum itu. Tetapi Nabi abad 7 melanggar semua hukum Taurat. Lo mau ngomong apa? Baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.